Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa. Pak Hasanuddin masih bergabung bersama kami? Masih. Ya, Oke, Pak Hasanuddin, ya. tadi kita sudah mendengarkan bahwa tampaknya mayoritas yang kita tanyakan pendapatnya pada kesempatan petang ini tidaklah setuju kalau ada perpanjangan sampai dengan 8 tahun, meskipun itu hanya satu periode saja. Nah, lantas MUI bagaimana ini suaranya, meskipun ini tidak menjadi sebuah bahasan yang akan masuk dalam agenda? Ya, saya kira walaupun nanti ada fatwa MUI yang diputuskan dalam Munas juga dulu tentang pilkada, ya, mensarankan fatwanya itu secara tidak langsung. Sampai sekarang nggak dilaksanakan juga, itu nggak masalah artinya. Ini hanya usulan. Kalaupun jadi fatwa, apalagi ini sudah jadi putusan, tidak akan menjadi masalah atau topik yang dibahas di Munas nanti, gitu kan. Cuma artinya ya sebagai pertimbangan. Kenapa MUI artinya mengusulkan atau waktu di rapat perdana tim itu mengusulkan itu tadi seperti tadi, ya kan? Oke, Pak, mungkin ada ancang-ancang Pak untuk sebuah fatwa ke depannya soal untuk masa jabatan presiden, meskipun ini tidak masuk dalam agenda Munas nantinya, Pak. Iya, saya kira kalau tadi dilihat dari masalahnya saya kira itu tadi. Kalau diubah ya tidak mengutik-ngutik undang-undang dasar aja, gitu kan. Yang panjang prosesnya, ribet dan sebagainya, itu aja. Tapi dari sisi lain saya kira dari sisi pendanaan, dari sisi benturan masyarakat. Kalau mau ya 10 tahun aja sekalian begitu kan. 2 periode tapi udah. Ya, jangan dipilih lagi. Jadi untuk kedua kali itu nggak bisa dipilih lagi. Itu kan menghemat dana, saya kira kan. Berapa puluh triliun untuk sekali pilihan presiden. Berapa banyak benturan masyarakat dampak negatif daripada pemilihan presiden setiap 5 kali, setiap 5 tahun sekali kan, walaupun nanti dipilih lagi untuk kedua kali gitu. Sekaligus saja 2 kali periode 10 tahun kan begitu kalau mau, ya kan, usulan pribadi ini kan. Oke, salah satu pertimbangan efisiensi biaya ya Pak Hasanuddin, dari segi dana, dari segi benturan masyarakat itu kan lebih menghemat saya kira kalau mau begitu. Sekaligus saja 2 tahun, 2 periode 10 tahun begitu. Baik, Mas Zainal, tanggapannya Mas Zainal? Iya, saya mau menceritakan agak sedikit panjang nih. Jadi ada beda antara presidensial dengan parlementer, ya. Salah satu bedanya adalah tidak ada korelasi antara presiden dan parlemen dalam hal pengangkatan presiden. Jadi kalau ada ide-ide untuk menilai keberhasilan presiden oleh parlemen, menurut saya itu bau parlementernya terlalu kuat. Sistem presidensial itu berdiri dengan pilihan rakyat secara langsung terhadap presiden. Kenapa? Karena mandat rakyat diberikan kedua-duanya, kepada presiden maupun kepada parlemen. Itu sebabnya dalam sistem presidensil harus ada 2 kali pemilu. Berbeda dengan sistem parlementer yang hanya 1 kali pemilu, nanti kemudian eksekutifnya dipilih oleh parlemen. Jadi artinya apa? Saya mau bilang, ya tidak ada masalah. Silahkan aja presiden tetap 2 periode, bisa langsung, dan itulah cara publik rakyat untuk menilai dalam 5 tahun itu dia berhasil atau tidak, ya. Dan keberhasilan itu, kalau ditakutkan presiden menggunakan kekuasaannya untuk incumbency, yang kita perlukan itu adalah aturan soal lame duck, ya. Di Amerika itu sendiri ada aturan soal istilahnya bebek pincang lah, ya. Jadi presiden sesaat setelah memulai masa kampanye sistem pemilihan presidensil, presiden di Amerika itu mulai kepincangan gitu. Jadi dia dibatasi untuk hal-hal tertentu. Di Indonesia sayangnya itu tidak dilakukan. Tidak ada aturan yang rigid mengenai konsep bebek pincang itu. Dan menurut saya itu jauh lebih dibutuhkan, ya, dibanding melarang presiden untuk 2 periode. Aturan bebek pincang ini yang kemudian harusnya kita atur secara strict. Jadi lame duck di mana presiden sudah tidak boleh melakukan apa-apa, misalnya hal-hal tertentu di saat setelah dia akan menuju ke proses incumbent. Tapi kemudian jangan hilangkan peran rakyat untuk menilai keberhasilan presiden. Karena saya balik lagi ke tadi, yang namanya sistem presidensil itu pemilihannya langsung oleh rakyat. Makanya karena daulatnya dikasihin langsung dari rakyat kepada kedua-duanya. Jadi presiden dan DPR dan parlemen itu punya posisi yang seimbang dalam sistem presidensil, sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kalau ada ide misalnya ada parameter-parameter untuk bisa terpilih ulang, menurut saya apalagi parameternya itu dipilih, diserahkan kepada parlemen, menurut saya ya selamat datang parlementer gitu. Itu merusak sistem presidensil, karena presidensil itu seharusnya dia lebih fixer, ya, dia lebih pede, dia lebih punya dia dinilai karena kebijakan, tapi kemudian dia menjalankan itu dinilai langsung oleh rakyat, dan caranya penilaiannya itu adalah second period. Nah, kita bangun yang namanya lame duck model untuk
mengatasi kemungkinan presiden melakukan Oke, kita dapat poinnya, abuse kita tanyakan ke Bu Kusnul. Bagaimana tanggapan Bu Kusnul? Diperlukan model lemdak model tadi, Bu Kusnul? Gini ya, kita bicara tentang isu tentang masa jabatan 7-8 tahun itu nggak penting. Ya, kita masih punya 5 tahun, itu satu. Isu presiden tadi itu sebetulnya pesertanya adalah tidak ada threshold. Jadi semua partai yang menang, kalau toh kita threshold di tengah yang menang di dalam pemilu, karena kita sekarang serentak susah juga, itu nggak ada threshold 0% supaya kita bisa mendapatkan calon-calon tidak hanya 2 sehingga bangsa menjadi terbelah. Yang berikutnya lagi, kita punya sebetulnya sistem presidensial nggak kaku seperti itu. Amerika Serikat bukan popular vote, dia menggunakan electoral college. Karena kalau popular vote, Hillary Clinton menang, Al Gore menang, tapi dia tidak menang karena dia punya sistem, dan itu sudah 200 tahun lebih di dalam konteks itu. Jadi ini juga penting untuk dipahami. Terus tadi kalau dikatakan ukuran-ukuran, hati-hati ya menggunakan investor. Ukurannya tetap konstitusi, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, dan ikut dalam ketertiban dunia, dalam keadilan dan sebagainya. Itu ukurannya. Jangan investor, nanti demokrasi Pancasilanya dari investor oleh investor untuk investor. Itu yang terjadi hari ini. Jadi hati-hati di dalam menggunakan ukuran-ukuran. Gunakan konstitusi. Untuk MUI menurut saya, negara yang belum usia 100 tahun sebetulnya, kita masih terus-menerus bicara atau belum sampai pada yang kita sebut stabil dalam konteks itu. MUI, saya mengharapkan justru dari sejak awal dulu, saya mengharapkan MUI itu bisa memberikan masukan-masukan dalam kerangka politik jujur, politik halal, politik yang berbudi. Nah sebenarnya itu kenapa? Money politics luar biasa, transaksional luar biasa, ya di dalam konteks itu, sehingga kita tidak menghasilkan prinsip pemilu itu sebetulnya free and fair di dalam ilmu politik. Tapi dalam konstitusi luber jurdil, sebetulnya bermain di level itu menurut saya jauh lebih bagus. Dan saya waktu itu bingung waktunya. Jadi bagaimana fokusnya kita mengurangi, saya setiap 5 tahun biasanya diundang oleh Panja atau Pansusnya di DPR itu, saya bilang panggil MUI, ya, beri kemudian kalau suap menyuap itu diharamkan. Sebetulnya waktu itu saya sudah pernah bicara seperti itu di menjelang pemilu 2009, 2014, saya pernah diundang oleh DPR untuk bicara tentang masukan-masukan seperti itu. Jadi kembali lagi, sebetulnya sistem presidensial nggak sekaku itu. Tapi pikirkan kita pernah punya kepala negara tidak bersamaan dengan kepala pemerintahan, hibrid sistem presidensial ala Indonesia dengan kuat yang parlementer. Kita sebenarnya rasa parlementernya ada. Sejarah kita pernah melakukan itu juga. Jadi di sini menurut saya penting untuk mari kita duduk bersama, ajak scholars, ajak akademisi, jangan anti intelektual untuk membicarakan ini. Ya, jangan kemudian undang-undangnya dibuat oleh asing untuk kepentingan asing, bukan kepentingan Indonesia. Saya pikir itu aja. Baik, Mas Budiman sekaligus closing statement. Mas Budiman silakan. Ya betul. Ya pertama-tama persoalan kita adalah kita butuh konsekuen gini loh. Orang kaget ketika Pak Jokowi bicara Omnibus Law, dianggap serangan bahwa itu adalah pengkhianatan misalnya. Orang lupa bahwa itulah dipidatokan dalam kampanye Pak Jokowi, dalam debat juga dipidatokan. Sehingga sebenarnya ini kan persoalan politik kita, kepemimpinan politik kita kan bicara soal literasi politik. Nah literasi politik ini menghinggapi sebagai elit juga sebagian rakyat, sehingga kemudian kita butuh memang ukuran kuantitatif. Konstitusi itu normatif, besar, benar, begitu ya, apalagi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kita ingin bahwa ada ukuran-ukuran kuantitatif yang memang itu bisa dipakai pegangan rakyat. Soal apakah misalnya nih, tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa presiden bisa dijatuhkan kalau katakanlah misalnya bisa saja presiden tidak bisa dijatuhkan karena dia melanggar misalnya undang-undang pemantauan kinerja. Tetapi ada kan bisa sidang MPR ya, gabungan MPR DPR dengan DPD. Dia tidak memutuskan untuk menjatuhkan, tapi bisa memberikan penilaian bahwa Pak Presiden deviasi katakanlah sekian persen dari perjanjiannya. Oke, ukurannya bisa kesehatan, pendidikan, mungkin bukan pakai istilah investasi, kita dapat poinnya Mas Budiman. Ya artinya itu kita harus memperkaya sistem presidensial.
Oke, baik. Presiden presidensial, saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Budiman, terima kasih juga Pak Hasanuddin, dan terima kasih juga Ibu Husnul Maria. Dan sebelumnya juga ada Mas Zainal yang bergabung bersama kami di program Kabar Petang ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum.